dilakukan pencegahan keberangkatan 24 warga NTB ke luar negeri secara non-prosedural di wilayah hukum Polda Lampung, dan pencegahan sebanyak 32 warga NTB ke luar negeri secara non-prosedural juga di wilayah hukum Polda Sumut. Dari fakta di atas, kemudian dari Polda NTB menyikapi tidak hanya terfokus penegakan hukum, namun upaya pencegahan di wilayah NTB juga harus lebih optimal dan dioptimalkan, tentunya dengan melalui penyadaran masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara prosedural. Karena memang kalau kita melihat kebanyakan masyarakat kita di wilayah NTB ini maunya instan, tapi dia tidak tahu bahwa ada bahaya-bahaya yang sudah mengincar dia. Nah, inilah kita perlu juga mengedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi korban daripada TPPO itu. Kemudian pada hari Rabu dalam waktu yang singkat, tanggal 8 Juni 2023, Satgas TPPO Polres Lobar telah berhasil mengungkap perkara TPPO di mana korban seorang perempuan dewasa dikirim dan dipekerjakan di negara Malaysia secara non-prosedural sehingga mengalami eksploitasi, dan terhadap perkara tersebut telah ditetapkan satu tersangka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023, Sub Satgas Penegakan Hukum Ditreskrim Polda NTB telah melakukan pengungkapan perkara TPPO dan perlindungan kerja migran Indonesia dengan modus lembaga pelatihan kerja, di mana lembaga pelatihan kerja ini merupakan kalau dibilang abal-abal, dengan melakukan perekrutan 13 orang calon TNI secara non-prosedural, dan terhadap perkara telah ditetapkan 2 tersangka. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2023, kembali Satgas TPPO, dalam hal ini Satgas TPPO Polres Loteng, telah melakukan pengungkapan perkara TPPO dengan korban seorang anak yang dipekerjakan dan mengalami eksploitasi di Arab Saudi. Nah, terhadap perkara juga telah ditetapkan 1 orang tersangka. Satgas Polda NTB akan melakukan dan akan terus melakukan upaya maksimal, tidak saja Satgas Penegakan Hukum dengan mengupayakan pemenuhan hak korban, khususnya pemenuhan restitusi, namun juga kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Kita mengharapkan mengoptimalkan peran Satgas Intelijen juga di sini. Nah, Satgas pencegahan selain Satgas Intelijen, kita juga mengedepankan Satgas rehabilitasi, Satgas kerjasama, dan Satgas-Satgas lain. Yang disampaikan Bapak Kapolda tadi, pada hari Kamis yang lalu, Sub Satgas Penegakan Hukum melakukan pengungkapan terhadap sebuah lembaga pelatihan kerja, di mana di lokasi LPK ini mengadakan pelatihan-pelatihan dan bahkan juga sudah memberangkatkan beberapa orang ke Jakarta untuk mempersiapkan diri berangkat ke luar negeri. Namun kenyataannya setelah yang bersangkutan para korban yang 4 orang ini ditampung di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan dan tidak ada kepastian berangkat, akhirnya para korban menyerah dan kembali ke Lombok dengan biaya sendiri. Jadi
Keempat korban awal yang berasal dari Lombok adalah inisial S, MI, AS, dan DA. Kemudian dari 4 korban yang sudah berangkat ke Jakarta ini, ada 9 korban lainnya yang pada saat dilakukan penggerbekan di LPK tersebut, ada 9 orang yang sedang mengikuti pengarahan oleh pihak LPK yang menurut informasi akan diberangkatkan ke luar negeri. Pada sekitar bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di LPK Lombok Jaya Internasional beralamat di Kampung Mispalah, Kecamatan Meraya, Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang rekan-rekan ketahui, di depan ini ada beberapa barang bukti yang kita amankan. Dari tersangka kita amankan 1 unit sepeda motor Honda Vario tipe 150, kemudian 4 lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke luar negeri, kemudian 1 lembar boarding pass pesawat Lion Air tujuan Jakarta Lombok, kemudian 2 unit HP milik tersangka, kemudian 3 SIM card milik PSK HW, kemudian 3 buah CPU merek Lenovo, kemudian 1 buah monitor merek Lenovo, kemudian 1 buah monitor merek Acer, kemudian 2 buah banner struktur organisasi seperti yang terpampang di depan, bahwa salah satu banner yang terpasang ini seolah-olah pihak tersangka memiliki hubungan kerja dengan salah satu PJTKI di Jakarta. Namun setelah kita lakukan pengecekan di Disnaker bahwa salah satu PJTKI ini yang dinyatakan bahwa tidak memiliki legalitas di NTB. Kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan pemanggilan pihak PJTKI ini, apakah memang betul-betul mempunyai kerjasama dengan tersangka atau namanya dicatut oleh para tersangka. Kemudian 1 bendel formulir kosong seleksi CPMI dan pernyataan izin orang tua atau suami. Kemudian 1 bendel surat rekomendasi dari Disnaker dan Transmigrasi. Kemudian 4 buah buku tabungan atas nama SL. Kemudian 6 buah ATM milik TSK. Tersangka kita tetapkan 2 orang. TSK yang pertama atas nama SR. Peran saudara SR ini memiliki LPK Lombok Jaya Internasional dengan tugasnya menyelenggarakan pelatihan bagi CPMI. Kemudian yang bersangkutan melakukan perekrutan 13 orang. Ini yang sementara ini terdata di tempat kita. Apakah ada korban lebih atau tidak nanti akan kita telusuri kembali. Karena dari 9 korban dari 13 korban yang berhasil dikumpulkan oleh tersangka SR, terkumpul dana 191 juta rupiah. Kemudian untuk TSK atas nama HW, yang bersangkutan seolah-olah sebagai agent atau PJTKI dan menerima bayaran dari TSK atas nama SR sejumlah 28.700.000 dari jumlah total yang diterima. Kemudian mengarahkan 3 orang korban yang sudah di Jakarta beberapa waktu yang lalu untuk memasukkan lamaran di PJTKI yang lain dengan nama PT Berkah Guna Selaras, PT Fikutama, dan PT Intan. Jadi TSK yang kita amankan 2 orang di depan dengan inisial TSK SR, umur 41, warga negara Indonesia, alamat Lombok Tengah. Kemudian TSK atas nama HW, umur 39 tahun, agama Islam, kemudian alamat Lombok Tengah. Pada waktu itu TSK atas nama SR kita lakukan penangkapan di LPK tersebut. Kemudian TSK HW kita lakukan penangkapan pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00. Kemudian TSK langsung kita lakukan penahanan di Polda NTB.